Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih kita lanjutkan materi tentang ilmu hadis atau ilmu hadis yang melanjutkan dari materi kemarin, ya masih ingat ya, tentang posisi hadis sebagai pembentukan dalam hukum ya, atau dalam konteks hukum Islam ya. Kita juga sudah pernah membahas tentang siapa posisi hadis itu bagaimana, hubungan akal bagaimana. Silakan kawan-kawan lihat lagi resumen kemarin agar jangan sampai materi hari ini lanjut tapi materi kemarin kelupaan ya. Silakan kawan-kawan melihat kembali bahan-bahan yang dibaca atau ditulis kemarin dan begitu juga hafalannya ya. Pada kesempatan hari ini kita sesuai dengan jadwal RPS ya, atau rencana pembelajaran semester, kita akan melihat periodisasi ya, atau masa ya, masa membentukkan hadis ya. Oke, saya akan membahas di sini ya, kita akan lihat dulu secara umum dulu ya, akan saya share. Kemudian pian-pian bisa melihat nanti meresum dan materi apa yang mungkin bisa pian telaah. Dan sebenarnya ketika kita mempelajari perkembangan hadis itu bisa dilihat dari sejak periodisasi perkembangan hadis pertama ya. Bentar saya share dulu. Oke, ini. Jadi periodisasi yang pertama itu masa yang telah dilalui oleh hadis ya. Jadi perkembangan hadis itu cepat sekali ketika pada zaman Rasul sampai dengan tabi'in ya, jadi ada yang namanya Rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, ya, tabi'in dan seterusnya sampai ke bawah ya. Seperti yang kita hafal tadi, Imam Bukhari, maaf di sini ya. Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf, kemudian An Malik, An Nafi', An Ibnu Umar, An Nabi. Nah, ini namanya periodisasi. Satu sahabat, tabi'in, tabi'in, atau tabi'in. Ya. Sahabat Nabi mengikuti sahabat, kemudian mengikuti tabi'in, mengikuti atau tabi'in. Nah, itu namanya sanad ya, sudah kita bahas semalam. Isinya ada hadis, ada yang sifatnya sunnah, ada yang keseluruhan namanya khabar, ada yang khusus dari sahabat saja namanya asar. Ya, asar. Nah, jadi ini gambarannya lebih cepat. Hadis fokus perkataan perbuatan takrir Nabi, sunnah bagian daripada hadis dan prosesnya adalah bagian-bagian yang disampaikan Nabi dan dianjurkan untuk dikerjakan, yang sunnah-sunnah saja, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi khususiat Nabi atau menjadi khusus Nabi yang tidak bisa dipraktekkan oleh orang lain atau umatnya. Al-khabar lebih umum lagi, dia lebih umum semua yang datang dari Nabi, baik itu dari sahabat, tabi'in, atau dari Nabi, atau dari ya itu semuanya disebut dengan khabar. Sementara asar semuanya juga disebut semuanya juga, begitu juga asar, hadis, tapi ada yang menyebutkan lebih fokus pada sahabat. Jadi kalau ada qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Imam Umar radhiyallahu anhu berkata, nah ini namanya asar ya. Nah, itu silakan pian ulang-ulang. Kemudian sejak lahirnya dalam rangka pengenalan dan pengamalan dari generasi ke generasi. Jadi namanya periodisasi itu bagaimana hadis itu dipelihara, ya hadis itu dijaga dan dipelihara sampai saat ini. Ya. Nah perlu kita lihat periode hadis itu kan ada perkembangan abad ya, abad pertama, mungkin abad kedua, abad ketiga dan abad keempat ya. Nanti kita bahas pada prakteknya. Maka disebut dengan istilah periodisasi perkembangan hadis. Ya, periodisasi perkembangan hadis. Kemudian yang akan kita bahas juga biografi muhaddisin. Ya. Sudah semalam kita bahas siapa itu Imam Bukhari. Nanti kita lanjut lagi imam-imam yang lain. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pembagian periodisasi sejak hadis ini ada 7 periode ya.
Ada yang 5 periode saja, ada juga yang mungkin 3 periode saja, ada yang mungkin yang lebih detail nanti saya sudah share nanti di PDF tadi ya. Nah, periode pertama dimulai daripada masa Rasul semenjak diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau. Ya. Disebut dengan Asrul Wahyi wa Takwin. Ingat, masa yang dimulai daripada masa Rasul diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun sampai 63 tahun, ini disebut dengan Asrul Wahyi wa Takwin. Bahasa Arab seperti ini. Asrul Wahyi wa Takwin. Bila garis ini ya. Garisnya seperti ini. Yaitu masa sejak Rasul diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal, ini disebut dengan istilah Asrul Wahyi wa Takwin. Ini periode pertama, ya, sangat pertama sekali. Jadi kalau kita melihat kapan periode pertama, Pak? Ini namanya adalah masa Rasul. Ya. Nah, yang kedua, masa sahabat besar. Ya. Sejak permulaan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai berakhir pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 11 Hijriah sampai 40 Hijriah disebut Asrut Tasabuti wal Iqlali minar riwayat. Ini perlu sebutan saja. Kalau kawan-kawan nggak ada hafal, ingatkan saja bahwa setelah Nabi wafat, muncullah periode kedua. Siapa pemulaannya? Ingat, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib, tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Asrut Tasabut namanya. Asrut Tasabut. Asrut Tasabut wa al-iqlal minar riwayat. Ya, ini minar riwayat. Masa-masa yang diambil daripada masa Nabi, setelah itu sudah tidak lagi hadis, kemudian muncullah penetapan hadisnya. Membedakan antara Quran dan hadis, di sini mulai terjadi masanya. Ya, jadi masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sampai 40 Hijriah, itu adalah masa untuk penetapan Al-Quran dan hadis. Tapi di sini masuk juga periodisasi perkembangan hadisnya. Ya. Disebut dengan istilah Asarut Tasabuti wal Iqlali minar riwayat. Jadi istilahnya namanya seperti itu. Periode ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Ya. Masa Umayyah sampai dengan abad ke-1 disebut Asru Intisyair Riwayat ilal Amsar. Ini penyebutan-penyebutan yang mungkin agak sedikit unik bagi kawan-kawan, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Periode ketiga, setelah masa abad ke-40, muncullah masa Umayyah sampai akhir abad ke-1, yaitu sekitar tahun 100-an Hijriah. Ya. Disebut Asrul Intisyair Riwayati ilal Amsar. Namanya istilahnya saja ini. Asrul Intisya, afwan. Saya tulis. Asru Intisya riwayat ilal amsar. Bahasa Arabnya silakan tulis saja. Bila kalian bisa tulisnya, ikuti saja. Asru intisyari riwayat ilal amsar. Masa bisa penyebaran. Masa ini disebut dengan penyebaran. Penyebaran hadis-hadis. Nah, ini mulai nih zamannya. Jadi setelah masa Ali bin Abi Thalib, kemudian muncullah Umayyah atau masa-masa khalifah selanjutnya. Sampai dengan akhir abad ke-1 itu muncullah disebut dengan generasi atau periode pembagian atau penyebaran hadis. Pak, kita tidak ada makalah ya Pak, nanti saya akan berikan tugas nanti saja, santai aja dulu. Anda dengarkan saja, nanti referensi-referensi yang saya jelaskan tadi atau yang seluruhnya nanti sampai semuanya akan pian ringkas dan menjadikan sebuah materi. Ya, tapi tidak sendirian, tapi berkelompok nantinya. Ya. Jadi yang saya jelaskan ini nantinya akan pian jadi catatan, kemudian pian akan ringkas, kemudian pian jadikan sebuah buku atau sebuah materi buku. Ya. Ya, makanya setiap kali pertemuan ada ringkasan. Nanti yang versi lengkapnya silakan buka YouTube-nya, catat apa aja yang menurut hubungan yang penting, kemudian cari di internet kalau memang bukunya ada, PDF atau buku dan sebagainya, kemudian tuliskan dengan bahasa pian, jangan dikopas, jangan dikopi paste. Ya, boleh saja diubah seperti ini misalnya kan. Masa sahabat kecil Anda ganti menjadi misalnya
apa ya bahasanya ya? Misalnya dengan penyebutan generasi sahabat misalnya, ya. Generasi sahabat misalnya. Dia menyebutkan generasi sahabat nih, ya. Nah, boleh saja. Generasi sahabat silahkan ya. Sampai dengan bla 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 dengan bahasa pian sendiri, ya. Bikin aja dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian masa yang keempat, masa Daulah Umayyah angkatan kedua sampai dengan Daulah Abbasiyah. Abad kedua sampai abad ketiga. Nah, sama namanya Asrul Kitab wa Takwin, ya. Nah, ini namanya yang kedua, beda lagi. Fokusnya apa? Asrul Kitabah. Nah, Asrul Kitabah wa Tadwin. Tadwin itu artinya penyusunan. Masa-masa penulisan hadis sampai dengan penyusunan hadis. Jadi mulai rame itu di sini nih. Nah, mulai dari Sayyidina Imam Malik radhiyallahu an, ya. Kemudian dari Imam Hanafiyah, kemudian hadis dari Hambali, misalnya ada Imam Syafi'i juga. Banyak sekali mereka para ulama-ulama terdahulu yang mulai pembukuan. Makanya istilahnya tadwin, pembukuan, kitabah, penulisan. Nah, ini namanya ya. Oke, lanjut. Periode kelima masa akhir Daulah Abbasiyah sampai dengan angkatan kedua Khalifah Ma'mun sampai dengan Khalifah Al-Muqtadir. Saya juga belum pernah bertemu dengan Daulah Abbasiyah, saya juga tidak paham tidak mengerti juga siapa itu Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Muqtadir, yang penting kita tahu saja, ya, yang penting tahu saja. Karena kita kadang berada di zaman itu ya. Jadi kalau ingin detailnya nanti Anda belajar di sejarah Islam ya, sejarah Islam nantinya ada tersendiri. Siapa itu Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Muqtadir. Tapi setahu saya di ATN tidak terlalu detail jelasnya ya. Karena tidak kompetisinya memang fokusnya ilmu Quran atau ilmu hadis saja. Yang penting tahu aja, mengenal saja, paham saja udah. Tidak sampai mendalami lebih detail, kecuali di jurusan mungkin di ilmu hadis, di usuluddin dan sebagainya ya. Nah, periode kelima ini disebut dengan Asrul Tajrid ya, Asrul Tajrid. Wa tashih wa taqnih. Di sini muncul generasi-generasi ulama yang mulai Asrul Tajrid ini mulai ada mungkin beberapa hadis yang disebut dengan palsu, lemah, sahih, hasan, dan dhaif ya. Nah, di sini ini dibahasnya generasinya. Ya. Nah, generasi ke-6 Daulah Abbasiyah angkatan kedua Khalifah Al-Muqtadir sampai dengan Khalifah Al-Mu'tasim dan seterusnya. Ya. Periode ke-7 sampai sekarang Asy-Syari wa Tajim wa Ta'zim wal Bahsi an Az-Zawaid dan seterusnya. Ya. Jadi ini pembagian gampangnya, ringkasnya. Maaf. Kita keluar. Nah, ini. Jadi abad pertama itu lebih cenderung pembahasan apa tadi? Asru masih pada zaman Nabi. Yang kedua sudah mulai penyusunan, abad ketiga sudah mulai menyusun penulisan, abad keempat sudah mulai menjaga, abad kelima sudah mulai menyebarkan dan seterusnya. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang sudah mulai disebarkan dan seterusnya. Ya. Nah, demikian mengenai materi tentang ringkasan periode perkembangan hadis dari yang kita pahami secara cepat tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada pertama mengenai share dulu, saya share screen. Periode pertama perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Ya, jadi pada bagian ini akan dibahas pada masa sahabat dulu, Rasulullah SAW. Nah, tadi disebutkan asru al-wahyi wa takwin, ya, generasi yang sifatnya asru wahyi wa takwin, ya. Masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, aqwal, af'al, dan takrir Nabi. Jadi pada masa itu sudah disebut dengan istilah hadis-hadis yang disebarkan Nabi melalui perkataan al-aqwal, kemudian ada yang namanya perbuatan, af'al, dan ada namanya takrir, ketetapan Nabi. Apa tujuannya? Berfungsi, ini catatannya, untuk menerangkan Al-Quran dan menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Pada masa itu sudah ada rencana atau cita-cita Nabi dalam mengembangkan keislaman. Silakan
Kalau pian malas mencatat secara cepat, screenshot dulu, nanti baru pian kumpulkan catatan-catatan ini menjadi sebuah resumen atau ringkasan yang memudahkan pian untuk mengulang mempelajari kembali di lain waktunya. Ya. Nah, maka setiap perkataan, qala atau fa'ala, perbuatan, atau ra'aitu, dan seterusnya. Ra'aitu itu melihat ya, aku melihat Nabi bla 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 bla, ini misalnya takrir ya. Kemudian kalau fa'ala ini af'al. Nah, hadis Nabi. Qala aqwal. Nah, perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Ya. Nah, hadis pada periode pertama pada masa Rasulullah SAW ini masih hidup. Sebagaimana kata Rasulullah SAW adalah sumber hadis. Jadi kalau kita pahami kenapa jadi materinya lebih cenderung pada Nabi, karena itu sebagai sumbernya, ya, sumber hadisnya. Karena hadis itu pada praktiknya adalah ucapan, perkataan, perbuatan dari dan seterusnya. Ya, baik. Nah, hadis pada periode pertama ini belum ditulis atau belum dibukukan sebagaimana halnya sekarang. Pak, unitnya Pak, wallpapernya Pak, barang ya, warna pink, warna hijau kok biru kayak kan, nah, oke lah. Yang penting teksnya, jangan gagal fokus ke lainnya ya. Nah, dibukukan sebagaimana sekarang. Nabi sendiri melarang menulis hadis. Jadi waktu itu karena kenapa jadi dilarang Pak? Nah, khawatir catatannya ini bercampur dengan Al-Quran. Jadi kalau pian ditanya sebagainya, kenapa? Jadi waktu itu Nabi karena menuliskan hadis, sementara Al-Quran juga turun pada waktu itu. Jawabannya adalah karena khawatir ya. Khawatir inilah yang menyebabkan mungkin Nabi itu melarang untuk mencatatkan hadis ya. Dilarang lagi, jangan dicatat ya. Khawatir kalau karena menyerupai dengan Al-Quran. Kenapa? Jawabannya lagi karena pada waktu itu proses turunnya Al-Quran masih berlangsung. Nah, di samping itu karena jumlah para sahabat yang sedikit, dikerahkan semuanya Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran. Nah, jadi tujuannya apa? Hafalkan Quran. Nah, nanti akan saya berikan soal. Setelah Anda resum, Anda akan membuat latihan soal dan jawab atau soalan yang akan saya berikan soalnya dan akan pian jawab dalam waktu sampai ya bolehlah sampai sore kalau memang hari sibuk full mata kuliahnya sampai sore ya. Biasanya saya akan membatasi sampai jam 4 sore biasanya. Karena saya akan merekap semua mata kuliah atau semua pembelajaran dari hari itu sampai jam 4 sore saja biasanya. Setelah itu istirahat, di rumah saya tidak mengerjakan apa-apa yang kegiatan untuk yang aktivitas kecuali penelitian, pengabdian, atau sebagainya. Jadi tugas dosen itu bukan hanya mengajar saja, dan 24 jam bisa kabari, minta ini ya sabar. Dosen pembimbing dan sebagainya juga sama ya. Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya tanggung jawab, mereka juga harus ini, mereka juga harus melakukan penelitian, melakukan laporan, macam-macam. Curhat Kak, Pak? Iya dong. Itu namanya curhat colongan ya, sambil menyelam sambil minum minum banyu, mas sambil minum kopi. Minum banyu lah. Menyelam itu ada kopi dia, menyelam sambil minum banyu kolam renang. Nah, itu aja sudah. Ya. Oke, nah itu jadi ringkasannya karena khawatir tercampur ya. Oke, lanjut. Banyaknya Pak, 120 slide Pak. Santai saja. Toh pian duduk sambil belajar juga kan. Ingat, belajar jangan sambil mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah atau yang bermanfaat ya. Fokus saja belajar, dengarkan pelan-pelan sambil meresum sambil mendengarkan. Gratis loh ya, kalau Anda ruang guru bayar kan ya dan sebagainya. Ini gratis ya. Dengarkan pelan-pelan, pahami pelan-pelan, sabar saja ya. Nah, hal tersebut diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyi laqtu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Dalam riwayat hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa janganlah kalian tulis sesuatu hadis, nah ini dari saya dan siapa menulis Al-Quran hendaklah ia menghapusnya. Jadi periode pertama itu karena khawatir bercampurnya hadis dengan Quran. Kenapa? Karena Quran rata-rata hafalan, hadis juga hafalan. Sehingga khawatirnya hadis dengan hadis, hafalan dengan Al-Quran hafalan ini tercampur. Maka Nabi jangan engkau tulis, dilarang ditulis. Tujuannya apa? Supaya yang hafal hadis fokus hafal hadisnya. Nah, inilah karena ada masa-masa prodesasi yang disebut dengan penyusunan. Disinilah para sahabat dikumpulkan untuk menyusun apakah ini Al-Quran atau ini hadis pada masa nanti prodesasi masa kedua ya, yang dituliskan pada masa generasi Sayyidina Utsman bin Affan. Dan di situ juga muncullah namanya istilah
formulasi penulisan Arab, ya. Formulasi penulisan huruf Arab, ya. Nah, di situ juga nanti akan muncul mushaf, ya. Maka muncul istilahnya Rasam Utsmani, ya, atau penyusunan Al-Quran dari masa Sayyidina Utsman bin Affan. Meskipun generasi sebelumnya Zaid bin Sabit sudah pernah mencatat, tapi dilarang Nabi. Khawatir kalau tercampur itu saja, ya. Khawatir tercampur, ya. Ini hadisnya, dalilnya. Nah, namun setelah itu Rasulullah SAW mencabut larangannya, yaitu bahwa beliau mengetahui bahwa proses turunnya Al-Quran sampai berakhir dan sendiri sudah mendekati ajalnya pada waktu itu. Nabi sudah mulai mengizinkan kepada sahabatnya mau menuliskan hadis, di antara sahabat yang bernama Abu Syah dan Abdullah bin Amr. Tetapi Rasulullah SAW mencabut larangan itu menuliskan hadis, namun keadaan hadis pada masa itu belum ditulis di buku sampai keadaan itu sampai akhir abad Hijriah, ya. Abad ke-1 Hijriah. Jadi pada masa itu sudah dilarang. Ya. Kenapa? Nah, ini catatannya. Pertama, khawatir kalau tercampur dengan Al-Quran, karena waktu itu masih proses berlanjut. Yang kedua, jumlah para sahabat yang sedikit. Ya. Yang ketiga, para sahabat dikerahkan untuk menuliskan Quran. Keempat, para sahabat menerima hadis dengan hafalan. Kelima, adanya sebuah hadis yang menerangkan janganlah kamu menulis apapun selain daripada Al-Quran. Keenam, hadis masih dalam proses pertumbuhan. Ketujuh, hakikat hadis adalah ucapan, perkataan, perbuatan, tulisan, bukan tulisan Nabi. Ya, ini catatannya. Jadi sebabnya Rasul menulis larangan. Yang kedelapan, kemauan sahabat untuk menulis terbatas. Ya, usaha Rasulullah SAW untuk mempertahankan Al-Quran. Jadi tujuannya supaya jangan sampai Al-Quran dianggap atau diklaim bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi atau olahan Nabi. Jadi inilah yang menyebabkan bisa dikatakan para sahabat itu dilarang Nabi untuk menuliskan hadis Nabi. Khawatir saja kalau tercampur, ya. Baik. Nah, setelah Rasulullah memperbolehkan menulis hadis, ya, hanya dikhususkan saja. Ya. Kenapa? Nah, ini catatannya. Rasulullah SAW adalah sumber hadis. Boleh ketika prosesnya Al-Quran mulai berakhir saja. Dan ketiga, kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Jadi mungkin ada persahabat yang mencatat di platform dan sebagainya, beliau berangkat ke tempat lain untuk disampaikan kepada sahabat yang lain atau mengajarkan kembali ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Tapi catatan saja, dan ini konteksnya akan terus berkembang. Ya. Baik. Nah, kemudian ciri-ciri hadis pada pertama, ya, hadis masih berada dalam masa pertumbuhannya, yakni baru datang dari sumber aslinya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ciri-ciri pertama itu ringkas karena ini langsung dari Nabi saja. Yang kedua, hadis pada saat itu belum ditulis secara resmi. Nah, jadi hadisnya masih berkembang dalam bentuk hafalan. Ya, jadi hafalan ini yang mungkin nanti pada sahabat yang lainnya akan dituliskan. Makanya nanti akan dikumpulkan para sahabat untuk menulis apakah ini Al-Quran atau hadis dan sebagainya. Dan ketiga, hadis pada masa ini masih berada dalam hafalan para sahabatnya atau juga dalam catatan para sahabat secara pribadi. Nah, jadi ada riwayat yang ketika itu para sahabat juga ada yang mencatatnya, sekretaris Nabi mencatat. Tapi habis itu dilarang Nabi lagi. Ya. Kenapa? Khawatir bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Nah, ya. Bukan hanya perkataan Nabi, tapi bisa juga nanti berhubungan dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi, ya, karena ada sifatnya munculnya hadis merupakan jawaban, ada perasaan dahulu dakwah, kemudian ketiga berawal dari larangan Nabi, kemudian ada juga belum sampai yang bukan hadis. Ya. Nah, bisa juga hadis dia menunjukkan hadis masih berada dalam masa pertumbuhan. Ya. Inilah kenapa jadi larang. Dan berakhir pada masa 1 Hijriah, sahabat yang mendalami manusia masih belum banyak. Ya. Al-Quran masih turun, sumber hadisnya ada Rasulullah. Ini cara simpelnya saja. Ya. Caranya apa? Dengan cara menghafalkan. Inilah masa pertama pada Rasulullah SAW sampai masa beliau masih hidup. Ya. Nah, yang kedua, jadi ringkasannya apa Pak? Yang pertama itu Pak. Jadi yang pertama itu ringkasannya adalah pada masa itu periodisasi hadis masih terus berkembang. Sampai beliau Rasulullah SAW wafat dan belum dituliskan atau ada yang menuliskan tapi masih dalam bentuk individu saja. Dan pada waktu itu ketika Nabi mengetahuinya, Nabi melarang untuk menuliskan hadis. Khawatirnya apa? Khawatir tercampur antara Quran dan hadis. Nah, itulah jawaban kenapa pada masa Nabi belum dibukukan hadis atau belum dijadikan sebuah materi. Termasuk juga Quran, khawatir kalau Quran tercampur dengan hadis. Sehingga pada masa itu juga Nabi tidak membukukan hadis. Oke, nah
Jadi kapan pembukuannya? Pembukuannya adalah pada masa Sayyidina Utsman bin Affan nantinya. Pembukuannya, tapi rencananya sudah ada. Rencananya sudah ada, sampai masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab juga sudah ada rencananya. Cuman terlaksananya pas di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Cepat saja. Periode kedua, masa hadis pada masa Khulafaur Rasyidin 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Tadi sudah dibahas untuk membatasi menyedikitkan riwayat. Asr tasabut wal iqlal minar riwayat. Masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, kemudian umatnya beliau meninggalkan 2 pegangan. Ini hadisnya yang sering Anda mungkin masyhur ya. Taraktu amrani illa Al-Quran wal hadis. Ya. Jika pegangi kalian keduanya, maka tidak akan pernah tersesat kalian keduanya. Apa? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi lan tadillu abadan, konteksnya adalah tidak akan sesat. Apa yang tidak akan sesat itu, Pak? Ada 2. Pertama, Al-Quran dan Hadis. Ini adalah referensi utama umat Islam sebagai bagian dalam kehidupan umat Islam. Nah, Al-Quran ini hubungannya dengan hadis. Kenapa? Ya sudah kita bahas semalam, ada 4 fungsi kan ya. Nah, masih ingat fungsinya? Silakan kalian lihat lagi referensinya supaya jangan lupa. Nanti bingung lagi apa ya referensi semalam yuk. Nah, jangan ya. Maka jadikannya sebagai bayan apa? Kan ada bayan-bayan ngomongnya. Ingat ingat bayan apa gitu ya. Lupa Pak, silakan dan buka resumennya bentar yuk. Buka resumennya. Fungsi hadis terhadap Quran. Jangan sampai belajar atau pembelajar itu tidak dimutawai atau diulang-ulang. Silakan. Minum, tapi jangan makan. Boleh tidur, tapi jangan berapa. Tapi kita guring Pak, apa? Jadi kalau di majelis taklim, majelis ilmu taguring berarti tempatnya itu insya Allah berkah. Kenapa? Karena setan tidak membiarkan umatnya, umat Rasulullah SAW belajar. Jadi diguringkannya pian dalam majelis ilmu. Nah, sama juga ketika pian belajar di sini taguring, ya berarti majelis ilmunya alhamdulillah mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ingat. Nah, silakan pian pahami dulu bayan-bayan itu sebagai fungsi Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Pak, bolehlah kalau makan Pak sebentar dulu Pak. Kalau memang sudah lapar benar, pause. Jangan sambil mendengarkan makan karena adabnya tidak ada. Kalau adab tidak ada, ngapain pengen belajar gitu ya. Jadi adab itu penting dengan ilmu. Jadi adab dulu dikemukakan, kemudian baru ilmu. Jangan diubah adab tapi kalau ilmu, jangan juga. Maksudnya dulu jalan. Sudah paham? Masih 4 fungsi dalam memahami Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, pada masa periode kedua ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini adalah generasi-generasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Bentar, kelihatan nggak ya share-nya ini? Oh iya, kelihatan ya share-nya. Saya khawatir kalau tidak kelihatan aja. Oke, lanjut. Nah, pada masa Abu Bakar, Utsman dan Ali ini, 4 para sahabat Nabi ini, terdapat ketentuan kewajiban bahwa segala yang diterima Nabi SAW berupa kata hadis harus disampaikan dan disebarluaskan. Nah, jadi inisiatif menyebarkan dan menyampaikan kepada masyarakat itu tidak bid'ah. Ya. Ini bukan bid'ah ya. Karena ada pembahasan, Pak, ini kan Pak, Nabi kan pernah nyuruh menyusun hadis, tapi kenapa disusun hadis Pak atau Quran? Berarti Quran ini bid'ah lah Pak? Tidak. Karena sudah ada inisiatif. Nabi juga berpikiran, tapi Nabi melarang, khawatir kalau tercampur. Kenapa? Karena pada masa itu masih disampaikan Quran dan hadis dari melalui wahyu. Oleh karena itu, kalau kita beranggapan apakah bid'ah Pak menulis Al-Quran atau hadis, ya pada tidak. Begitu juga dengan Qurannya, mushafnya dituliskan dengan sistem sekarang. Kalau dulu mungkin dengan tulis tangan, sekarang sudah pakai cetak. Apakah bid'ah Pak? Jawabannya juga tidak. Ya, tapi kalau yang mengklaim bid'ah, mungkin nauzubillah. Janganlah ya. Tapi kan Pak tidak ada pada zaman Nabi pada waktu itu, ya benar. Nabi tidak ada membawa Al-Quran, tapi bukan berarti bid'ah. Jadi tidak semua yang
terjadi pada yang tidak ada dilahirkan Nabi itu adalah bid'ah. Ya. Apakah ada dalil yang melarangnya? Juga tidak ada. Berarti tidak juga dikatakan bid'ah. Maka seperti Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh para umat pada waktu itu untuk salat tarawih berjamaah di masjid, itu juga dikategorikan bid'ah. Tapi ni'matu bid'ah hadi. Jadi konteksnya adalah bid'ah yang terbaik, atau kita simpulkan saja bahwa bid'ah itu terbagi, ada yang bid'ah sayyi'ah, sesat, dalalah, ada juga yang sifatnya hasanah, baik. Nah, supaya jangan sampai salah paham dengan konteks bid'ah nantinya, ya. Banyak sekali referensi-referensi tentang bid'ah, pian pahami pelan-pelan, pian teliti benar-benar mana yang konteksnya bid'ah, dalalah, sesat, mana yang sifatnya bid'ah yang hasanah atau baik, ya. Banyak relevansinya, nanti Anda bisa memahami bahwa tidak semua yang tidak dianjurkan Nabi itu jadi bid'ah. Tapi jika ada larangan bid'ah, maka silakan. Contoh bid'ah dalalah itu adalah sholat zuhur 4 rakaat jadikan 2 rakaat, ya bid'ah. Nabi nyuruh 4 rakaat kok jadi 2, itu bid'ah dalalah, sesat dan menyesatkan, ya. Tapi kalau masih bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, itu tidak bid'ah, yang konteksnya berbeda pendapat saja, ya. Kemudian berkumpul membaca Al-Quran bersama itu juga tidak bid'ah, ya. Ziarah kubur juga tidak bid'ah, karena konteksnya ada doa-doa Nabi yang membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur dan sebagainya, bla bla bla. Allahumma lahum juga doa juga, ya. Maka doa-doa yang kita sampaikan ke minal muslimin minal muslimat insya Allah sampai, apalagi khusus ke orang tua atau ke ayah atau nenek atau keluarga kita yang sedarah atau keluarga kita yang jauh, kita doakan insya Allah sampai saja, ya. Dalilnya apa Pak? Banyak dalilnya. Berdebat kita Pak, nggak usah, kita cari yang baiknya saja. Yang baik itu makanan, baik itu amal jariah, sedekah, silahkan. Ketemu, silaturahim, sedekah, makan bersama, baca bersama, doa bersama, bulik salaman lagi, kemudian membahagiakan orang lain dalam kegiatan itu, ya silahkan. Tidak ada larangan, silahkan Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang selamatan sebagainya, sebagai tahadus bin ni'mah atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik bawa nukar rumah, baik nukar ini, selamatan. Itu kan tidak ada. Tapi kan Pak, Nabi kan pernah selamatan, yaitu kejauhan kiasnya, ya. Maka konteksnya ketika ucapkanlah salam, berikanlah makan pada orang lain, itu adalah konteks dalil secara umum. Sehingga dikemaslah dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada undangan, datang makan bulik, selamatan, boleh datang makan bulik, baca bersama, silakan datang bulik, gitu, ya. Nggak usah gibah di situ, ya. Santai saja, ya. Nah, inilah inisiasi yang menyebabkan bahwa Al-Quran hadis itu harus disebarluaskan. Muncullah kena para penyusun, ya. Kalau pian belajar ilmu Quran, itu ada kena namanya penyusun Al-Quran, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit ini akan menyusunkan Al-Quran, penulisan Rasam Utsmani, namanya Rasam Utsmani. Ini sepakati nih, tulisannya sepakati dulu. Huruf ba dan sebagainya bagaimana, alif bagaimana, seterusnya. Baru nanti muncul mushafnya, mushaf Utsmani. Nah, baru muncullah versi Qur'annya. Ya. Baik ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Balighu anni walau ayat. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah olehmu dariku hadis walaupun satu ayat. Nah, ini konteks dari bagaimana kita menyampaikan hadis, ya. Apa yang bisa diartikan itu adalah penyampaian hadis, ya. Nah, penyampaian hadis ini polanya sifatnya adalah belajar atau dakwah. Nah, konteks dakwah ini diartikan dalam arti bahwa balighu anni walau ayah. Ayah di sini pembahasannya adalah konteksnya. Nah, konteks atau sifat ilmu. Nah, masalah paham atau tidak, ini kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, walaupun kita sudah menyampaikan dengan maksimal. Nah, maka sifatnya namanya adalah hidayah. Pak, dari kemarin kok sulit ya memahami ini, ya? Jawabannya simpel. Ya, kalau saya hanya balighu anni walau ayah, saya hanya menyampaikan, jawaban ingatnya hanya menyampaikan, tidak memaksa. Tidak memaksa, tidak juga mewajibkan pian paham, tidak juga mengharuskan pian paham, tidak. Tapi sampaikan saja. Sampaikan kepada orang lain, mau diterima orang alhamdulillah, bilang ada, ya apa. Makanya Nabi dikenal dengan Al-Amin. Orang yang diberikan sebuah yang amanah, orang yang sangat amanah. Kenapa? Tidak pernah bentrok dengan orang musyrik, kafir, sebagainya. Ya. Nah, sama dengan pian ketika ada yang keluarga pian mungkin nauzubillah ada yang berjudi dan sebagainya, sampaikan saja, judi itu tidak boleh bla 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 bla.
dia menerima alhamdulillah, bila kada ya ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan hukum kita sudah kita sampaikan gitu ya. Nah, maka ketika kita ada sesuatu yang sulit, mintalah kepada Allah. Jika Allah kabulkan, Allah akan beri hidayah, insya Allah akan paham gitu ya. Jangan kembalikan kepada diri sendiri. Lu kada paham-paham belajar apa? Anu sin majalah teh bisa kan. Pertama nyambati peguruan, kedua menyalahkan atau menggibah, jangan. Jadi bagusnya maksimal saja, mungkin semua dosen akan maksimal dalam mengajar, baik itu sifatnya WA group atau sebagainya, terserah konteks dihatikan khususnya, mungkin ada yang WA group atau Google Meet dan sebagainya, tapi kembalikan kepada Allah, bahwa ulun minta kepada engkau ya Allah, pahamkan ilmu ini. Nah, itu namanya tawakal. Ya, tawakal. Amunnya paham-paham kada-kada, apa ngarannya Pak? Itu ngarannya pasrah. Tulak hari hujan, tahu aja hujan, langsung nyetok ya basahlah, pasrah ngarannya. Tapi kalau tulak bakal tahu hari akan hujan, bawa payung atau jas hujan. Pas kehujanan, alhamdulillah berarti aman. Itu ngarannya tawakal ya. Jangan pasrah hidup itu. Oke ya. Tengahnya deh, ganti lagi tempatnya. Nah, ya. Oke. Layar saya di sini kameranya, tapi layar komputer di atas sini. Makanya saya kadang melihat di atas ya. Kalau di mana-mana kan biasanya layarnya di atas ya, di atas layar. Kalau ini laptop apa komputernya aneh. Layar di bawah. Jadi ketika saya melihat ke bawah kelihatan pian. Tapi ketika saya melihat layar, dikira kadang merah di pian lah ada. Saya melihat layar pembelajaran ini, tapi kameranya di bawah. Ya, sehingga seakan-akan saya itu bicara ke atas terus ya. Ke atas terus. Padahal karena layarnya di atas, kameranya di bawah. Gitu ya, minta maaf. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, hadis tersebut adalah dalam ajaran Islam terdapat ketentuan atau kewajiban dari Nabi SAW bahwa apa yang diterima dan dari Nabi SAW berupa Al-Quran hadisnya harus disampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat luas. Jadi dasar inilah yang mungkin menjadi dasar para sahabat untuk menyebarkan hadis dan Al-Quran. Artinya bahwa ajaran tersebut wajib kita teruskan ke masyarakat luas. Ya. Konteks ya kawan. Oke ya. Nah, lanjut kita akan masuk ke part kedua, sebab-sebab Umar bin Khattab membatasi penyebaran luas hadis ya. Baik, saya akan stop dulu.